Bentar ya. Oke, 2 menit lagi ya, bentar ya. Atau saya olah. Amin. Yong Oke, siapakah yang berdoa? Siapa Adnan? Adnan, yang lain dong, yang cewek dong, biar saya makin tahu juga nama-namanya. Catherine, yang mana Catherine?
Mana Catherine? Ini Pak. Dia tadi siapa? Oh, Catherine boleh, silakan doa Catherine. Tenang, tenang. Saya bisikin. Sekolah minggu. Sekolah minggu ya. Oke, silakan Catherine. Benar, Catherine yang mana sih? Mana Catherine yang mana? Yah, nggak berani doa. Nggak apa-apa, doa aja. Oh, bukan berdoa ya? Silakan Catherine. Masa doa malu? Ayah-ayah wae. Iyo. Pakai bahasa Makassar. Nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Bahasa Belanda nggak kamu nih? Malu. Gak usah, di situ aja nggak apa-apa, di situ aja. Di situ aja nggak apa-apa. Oke, siap. Wow. Gak apa-apa. Masih semester 2 toh. Oke. Kita akan bahas tentang sedikit tentang RPS. Karena memang RPS masih terus untuk diperbaharui rekan-rekan. Dan kalau rekan-rekan lihat di RPS, nanti saya akan kirimkan di Google Classroom. Ini silakan baca lah tentang CPL, pusing saya pun ngurusin kayak gini-gini kan. Nggak hanya juga dibaca sama. Nah, ini buku-buku yang dipakai rekan-rekan. Khususnya saya berharap rekan-rekan bisa mendapatkan buku Thomas van den End dan juga buku Jan Aritonang, berbagai aliran di dalam dan sekitar gereja. Lalu pendukungnya saya di Google Classroom mengirimkan Toynbee, lalu juga saya mengirimkan Philip Scrap. Nah, Philip Scrap ini benar-benar profesor sejarawan yang rajin banget itu. Jadi dia karya bapak-bapak gereja selain diterjemahkan, disusun itu sama dia tuh. Makanya kalau lihat deh volume pertama 1600 halaman gitu. Itu kan muntah kita bacanya. Tapi situ ilmu-ilmu atau tentang pemikiran-pemikiran bapak gereja terlihat sekali. Ya, jadi bagi kita yang nggak jago bahasa Yunani, saya pun nggak terlalu jago bahasa Yunani atau Latin, maka kalaupun kita nggak merujuk kepada sumber primernya, yaitu teks naskah asli daripada bapak gereja, nah merujuklah kepada naskahnya si Philip Scrap itu. Jadi dia akan mengkompilasi tuh bapak-bapak gereja sebelum Konsili Nisea maupun sesudah Konsili Nisea. Oke, kalau teman-teman udah buka tuh, lihat halaman depannya udah muntah duluan itu ya. Agak capek sekali. Nah, lalu ini silakan nih dibaca aja, saya nggak perlu jelasin satu persatu.
Tapi ini yang mau saya sampaikan, nanti rekan-rekan akan ada presentasi tentang tokoh-tokoh Bapak Gereja yang terdiri yang pertama tentu tentang kehidupannya. Ya, jadi rekan-rekan tentang kehidupan Bapak Gereja siapa? Bang Anggi, nanti saya akan rekan-rekan akan pilih Bapak Gerejanya. Tentang kehidupannya, karyanya, nah karyanya ini nanti berparalel juga dengan pengaruhnya ya. Pengaruhnya, and the last adalah quotes-nya, kutipan-kutipannya, minimal 10 lah. Ya 5-10 bisa. Jadi ini memperkaya teman-teman nanti ketika khotbah atau ketika menyampaikan sesuatu sharing bisa berasal dari bapak-bapak gereja. Nah, jadi nanti rekan-rekan ini saya kirimkan di dalam berbarengan nanti dengan RPS. Saya subscribe dulu. Ini silakan dipilih nih. Ignatius dari Antioquia, Papias gitu ya, lalu Polikarpus, lalu Valentinus, lalu Irenaeus. Nah, yang hitam ini nggak usah, ini saya aja nanti. Cyprianus, Agustinus, Thomas Aquinas, Thomas Kempis, ini kerjaan saya lah. Tapi yang sisanya lain rekan-rekan sampai 54. Nah, ini 54 ya bagi aja siapa mau apa gitu. Bagi-bagi kue misalkan Michael, bener Michael kan? Aduh Tuhanku. Saya susah buat ngapal nama ya, jadi sambil saya belajar nama ya. Kamu namanya siapa? Indra, misalkan Indra nomor 1 gitu ya. Lalu Matthew nomor 2. Ya, jadi satu orang satu gitu, nggak semuanya. Nah, satu orang satu cari ini dan presentasikan dalam waktu 5-10 menit nanti. Dimulai dari pertemuan yang keempat, berarti 2 minggu lagi. Lalu bagaimana pengaturannya? Nanti setiap minggu itu 3-4. Ya 5-10 menit, jadi presentasi nggak usah kayak gini. Shalom rekan-rekan, nggak usah. Terima kasih Pak dosen untuk kesempatannya, jangan. Itu menjengkelkan. Itu presentasi menjengkelkan yang sering saya lihat gitu. Langsung aja, misalkan membahas tentang si Cyprianus, extra ecclesiam nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Tahukah rekan-rekan bahwa hari-hari ini terjadi namanya masa postmodern, di mana Yesus pun bukan menjadi keselamatan utama. Kayak begitu aja. Gak usah bilang amin, ini bukan khotbah. Kasih persembahan kalau khotbah di sini dong. Jadi langsung begitu. Jangan kayak, ya shalom, terima kasih Pak dosen. Alah, itu presentasi menjengkelkan. Nah kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Jadi saya nggak mengharap lama, justru kalau 3 menit bisa dapat bagus. Tapi kan banyak, apalagi 10 quotes. Ya makanya jelaskan secara singkat, padat, dan kita ngerti alurnya. Jadi nggak usah lagi next, jangan. Nanti bantuin lah sama temennya yang next langsung. Jadi langsung bek. Saya pernah waktu saya ambil S3 semester lalu, saya bikin paper 40 halaman. Tahu saya dikasih presentasi berapa menit? 5-7 menit. Tentang teologi sosial Pentakosta waktu itu. Langsung saya nggak bilang gini, terima kasih Pak Yoas, terima kasih teman-teman, langsung saya bikin spiritualitas dan teologi sosial Pentakostal. Pentakostal sekarang dicap sebagai aliran yang hanya mengedepankan hal-hal supranatural, tetapi sangat tidak memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan sosial. Mengapa demikian? Karena ada beberapa ajaran yang membuat Pentakostal sangat kuat dengan pengalaman, tapi tidak dengan sosial. A, B, C, D, pas 7 menit, kelar. Gitu. Bang, tapi ntar orang nggak ngerti. Ya nanti kan ada PPT-nya dikasih, tetapi jelaskanlah secara cepat dengan baik dan udah tahu alurnya dari sini ke sini, ini ke sini. Ada satu kompetisi di Amerika ya, ngejelasin tesisnya itu selama 3 menit. Bayangin. Iya. Coba ya, tesis presentation.
Ini coba nih, saya share screen. Saya share screen harus suara dari sini ya. Video. Loh. Saya kalau misalkan di sini nggak ngeluarin suara, coba ya. Bikin bau mulut, bikin jerawatan. Loh. Ada mint pakai lemon herbal sparkling. Berarti saya nggak punya yang Premiere YouTube-nya. Bikin sehat. Nih, coba saya kirim dari sini bisa nggak ya? Dia keluar suara nggak ya? Thompson is our first finalist today. He's from University Oh, nggak keluar. in the School of Psychology and National ICT Australia, Faculty of Social and Behavioural Sciences. The name of his thesis is Structure and Features in Complex Visual Stimuli, Assisting Identification in Forensics, and the short name for us here today has been translated to the 3-minute version, Suspects, Science and CSI. Will you please make Matty very welcome? I used to think that when a crime was committed, the police dusted for fingerprints, put them into a computer, and up popped the driver's license of the person who committed the crime, right? Well, unfortunately, it's not that easy. Contrary to what you see on CSI, it's not computers that match prints, it's humans. This is a fingerprint examiner, and his job is to look back and forth at a pair of prints and decide whether the crime scene print matches the suspect or not. My PhD thesis is about understanding how examiners make these important decisions. In Australia alone, there are over 5,000 of these comparisons made per day to be used as evidence in convicting criminals. But occasionally, mistakes are made. In 2004, a lawyer named Brandon Mayfield was arrested by the FBI because his fingerprints matched those found on a bomb that exploded, killing 191 people. But here's the catch. The fingerprint examiners made a mistake. They matched a print to the wrong person. Mayfield was innocent. So how can this happen? Well, it turns out that despite them testifying in court for the past 100 years, fingerprint examiners have never been scientifically tested for how accurately they can match prints. In my PhD, I started by testing the accuracy of fingerprint examiners at police stations in Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, and the Australian Federal Police in Canberra. I put them in a situation similar to their usual work, but I maintained tight experimental control by using simulated crime scene prints in a signal detection paradigm. More simply, I wanted to find out how many guilty people were being wrongly set free and how many innocent people were being wrongfully convicted. Well, this was the first ever test of fingerprint expertise, and as you might hope, the examiners were extremely accurate, but not perfect. I breathed a sigh of relief when I saw that the examiners could actually do what they claim, but the challenge now is to see how these findings translate to performance outside the lab. As well as accuracy, I'm interested in the basics of how it is that humans process complex visual patterns, such as fingerprints. I want to turn novices into experts more quickly, and I'm discovering ways of improving their accuracy. Last month, my research was presented to judges at the Supreme Court. The experiments from my PhD are changing the way we think about presenting fingerprint evidence to judges and juries. So where to from here? Well, next year I'm heading to LA to continue my research with law enforcement agencies in the US. Berpikirnya masalahnya apa, lalu apa yang menjadi tujuannya ya. Jadi teman-teman ketika presentasi pun demikian, jadi jangan lagi terlalu bertele-tele terlalu lama. Biasanya kayak gitu-gitu kalau misalkan rekan-rekan tidak hafal betul atau tidak tahu tentang presentasi yang mau disampaikan ya. Jadi 5-10 menit kelar, lalu nanti kalau ada waktu kita tanya jawab. Itu untuk UTS-nya. Jadi untuk UTS, rekan-rekan presentasi, jadi nggak ada kita UTS tertulis. Sedangkan untuk UAS-nya, apa yang rekan-rekan kaji tentang tokoh-tokoh itu
buatlah satu tulisan artikel sederhana untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada saat ini. Ini ya. Ya, yang di Google belum saya taruh ya. Bagaimana waktu saya menggunakan pendekatannya daripada Kiprianus tentang extra ecclesia nulla salus. Nah, itu saya pakai untuk menyelesaikan masalah postmodernisme di gereja. Nah, jadi itu apa? Yang dari Polikarpus, misalkan Polikarpus pernah bilang 86 tahun aku hidup, aku tidak pernah dihianati, Tuhan tidak pernah mengecewakan aku. Mana mungkin aku bisa mengutuk engkau? Jadi waktu itu ceritanya Polikarpus dianiaya dan ingin dibunuh. Satu-satunya cara supaya Polikarpus nggak dibunuh adalah dia mengutuki Yesus. Tapi dia mengatakan 86 tahun aku hidup dan dia tidak pernah mengecewakan aku. Mana mungkin aku harus mengutuk dia? Nah, quotes itu, kata-kata itu bisa teman-teman pakai ya, kajian itu untuk apa? Untuk menghantam anak muda zaman sekarang yang ada masalah dikit aja udah letoy banget gitu ya, diputusin dikit seakan-akan dunia udah berhenti gitu, seakan-akan gak ada harapan. Itu bisa dipakai ya. Jadi pemikiran yang ada di Bapak Gereja, tindakan dia, karya-karya dia pakai untuk menghantam kelakuan anak zaman now gitu ya. Baik generasi muda, baik gereja, bebas, terserah konteks siapa. Baik seminari Bethel, ya hantam aja. Gak apa-apa gitu ya. Kalau ada yang salah dihantam aja. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Pernyataan ada? Ya, silakan. Jadi dalam presentasi itu yang saya tangkap, dia menyajikan sebuah masalah, habis itu dia berikan penyelesaiannya gitu. Habis itu dia sajikan lagi masalah, terus dia selesaikan lagi secara singkat. Apakah itu benar? Iya. Presentasi. Karena memang kan dia ada presentasi dalam bentuk tesis. Jadi hasil penelitian dia lalu dia paparkan. Nanti rekan-rekan pun kalau misalkan presentasi seperti penelitian seperti itu caranya. Saya waktu SMA, dulu saya ini anak IPA, jadi saya suka eksperimen. Nah, dulu saya ada dua penemuan saya. Pertama adalah kondisioner kulit pisang. Jadi kulit pisang tuh bisa jadi kondisioner sama saya tuh. Nah, setelah dibuat segala macam lab, kerjaan saya di lab mulu dulu kan. Lalu saya harus menulis dalam bentuk artikel. Artikel ini 5 bab sampai 200 halaman juga. Jadi saya pikir-pikir gue udah pernah nulis skripsi juga ternyata dulu ya. Itu pas SMA. Nah, yang kedua saya membuat salep sakti daun lamtoro. Tahu nggak daun lamtoro? Daun pete Cina. Nah, saya pakai uji cobanya adalah kelinci. Jadi saya beli 2 kelinci. Nah, itu kelinci yang satu, dua-duanya saya sayat. Saya sayat kakinya, nggak rela banget bener nyayatnya kan, kayak ngeri banget. Saya sayat tapi nggak sampai putus sih kakinya, kayak sayat lah berapa. Yang satu langsung kita kasih salep. Itu nggak berapa lama berhenti dia, langsung diem yang artinya dia itu udah tenang dengan salep itu. Sementara yang satu lagi kelinci masih lompat-lompat ke sana sini gitu ya. Tapi karena saya kasihan gitu ya, saya foto aja dulu, langsung kasih salepnya. Yang penting kan bukti fotonya sudah ada gitu ya. Ini yang dikasih salep, ini yang nggak dikasih salep. Yang dikasih salep dalam hitungan mungkin 10 detik sudah selesai rasa sakitnya. Yang nggak dikasih salep itu karena nggak tega, udah ntar buat asal-asalan aja, dia bilang aja kurang lebih 3 menit dia kesakitan gitu ya. Nah, jadi habis selesai buat eksperimen kayak gitu harus dibuat karya tulis ilmiah juga, artikel gitu. Nah, ketika presentasiin di depan para juri tuh, nah itu nggak bisa. Terima kasih Pak Juri, terima kasih buat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Langsung saya bilang, langsung saya kasih pemaparan. Wah, kulit pisang memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan. Sosokan dilebay-lebayin aja gitu ya. Saya kasih gambar tumpukan kulit pisang. Kalau kulit pisang tidak diolah, pakai gaya kata-kata yang bagus lah. Apabila kulit pisang tidak bisa diolah dengan baik, maka kulit pisang akan membuat pencemaran lingkungan. Buset dah, dari kulit pisang ke pencemaran lingkungan gitu ya. Pokoknya gua gede-gedein dah masalah, saya gede-gedein masalah gitu. Itu sebabnya kita harus mengolah kulit pisang. Nah, salah satu cara untuk mengolah kulit pisang adalah dengan menjadikan dia kondisioner. Bagaimana bisa? Wah, caranya adalah kalau kita melihat kondisioner memiliki kandungan bla bla bla, ternyata di kulit pisang ada kandungan itu. Itu sebabnya kandungan di kulit pisang bisa kita ekstrak untuk dijadikan sebagai kondisioner. Wih, dapat pertama juara 3 sekota Bekasi.
lanjut lagi lomba, juara 1 se-Jabotabek gitu ya. Haleluya. Tapi kita bagi orang GBI nggak boleh tepuk tangan, kita hanya bisa mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. Gak boleh gitu. Mau khotbah bagus-bagus, kemuliaan bagi Tuhan. Ya, atau kemuliaan bagi dua gitu ya. Nah, jadi kalau penelitian gitu masalah, tetapi ini kan bukan penelitian. Yang dipaparkan adalah pemikiran Bapak Gereja, tetapi boleh mulai dengan masalah. Jadi pembukaan yang unik lah. Ya jangan pembukaan ya hari ini jangan langsung pembukaan yang unik. Pembukaan yang menarik. Mulai dengan masalah dulu nggak masalah. Jadi membuat orang itu kayak ngomongin itu dia ternyata. Sama deh kayak khotbah. Udah belajar homiletik belum? Oh, belum ya? Ntar belajar homiletik deh, ada 15 pembukaan khotbah yang baik. Jadi nggak langsung bilang, Shalom, hari ini saya akan khotbah, temanya adalah iman yang menang. Wih, itu mah jemaat ya udah bilang kayak, udah tahu gue iman yang menang kan, iman yang nggak takut kan, tahu gue. Iya, saya selalu bilang ada 2 khotbah yang paling sulit dikhotbahin ke jemaat. Pertama, khotbah tentang silsilah, itu pusing tuh. Lalu A memperanakan B, B umur sekian, B memperanakan C. Itu kita baca ayat, jemaat tidur semua tuh. Tapi khotbah kedua yang paling sulit dikhotbahkan adalah khotbah yang biasa dikhotbahkan. Itu susah tuh. Khotbah yang biasa dikhotbahkan tuh susah banget. Tema-tema apa? Iman, pengharapan, ke anak muda, kamu berharga. Itu mah susah dikhotbahin tuh. Kenapa? Udah biasa dikhotbahin kayak gitu. Kamu itu adalah imago Dei. Ya dikit-dikit lah bahasa Latin imago Dei gitu ya. Kamu segambar dan serupa dengan Allah. Itu udah biasa itu. Nah, gimana cara yang biasa itu menjadi suatu yang menarik? Masuk dengan cara yang berbeda. Nah, saya kalau udah ngomong imago Dei, saya mulai dengan lukisan daripada Leonardo da Vinci. Tahu ya, pelukisan tentang perjamuan malam terakhir, The Last Supper. Saya jelasin. Siapa yang tahu lukisan ini? Ada berapa orang di sini? Oh, ada 13, salah, 14, satu yang foto gitu ya. Jelasin. Terus mulailah saya sampaikan. Ini adalah lukisan daripada Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah salah satu pelukis yang handal dan salah satu lukisan yang hebat juga adalah lukisan Mona Lisa. Saya jelaskan. Nah, waktu dia melukis ini ada 2 tokoh yang kurang. Teman-teman semuanya. Yang pertama adalah tokoh Yesus. Maksudnya tokoh yang dilukis, yang kedua adalah tokoh Yudas. Nah, karena butuh sekali yang namanya wajah seperti Yesus yang kalau kita lihat mukanya adem, tenang. Sementara Yudas yang kalau kita lihat mukanya itu bengis, nyebelin gitu ya. Ketahuan emang nih Yudas nih, tukang pencuri gitu kan ya. Itu sebabnya Leonardo da Vinci mencari-cari. Dia cari ke gereja. Di satu gereja ada anak muda yang mukanya adem banget, tenang banget. Lalu Leonardo da Vinci nawarin, maukah kamu saya lukis? Gitu ya. Oh, silakan. Jadi apa? Oh, dalam perjamuan malam terakhir jadi Yesus Kristus. Oh, silakan, nggak apa-apa. Suatu kehormatan. By the way, nama kamu siapa? Nama saya Pedro. Anak muda ini namanya Pedro. Kira dilukis. Selesai dilukis, dicarilah satu lagi, Yudas. Minggu pertama nggak dapat, minggu kedua, bulan pertama, bulan ketiga, tahun pertama nggak dapat, tahun kedua nggak dapat, tahun ketiga dapat. Suatu kali Leonardo da Vinci turun dari mobil cari ke pasar. Ada anak muda, benar-benar mukanya bengis banget, menggambarkan yang namanya Yudas Iskariot. Datanglah Leonardo da Vinci nanya, anak muda, siapa nama kamu? Dilihatin. Apa lu? Gitu. Saya boleh minta tolong nggak? Minta tolong apa? Saya pengen minta kamu jadi salah satu pemeran dalam lukisan saya. Lukisan apa emang? Ya, saya sedang melukis perjamuan malam terakhir. Lalu anak muda ini mengatakan, kamu Leonardo da Vinci ya? Loh, kok kamu tahu dari mana? Aku loh yang 3 tahun lalu kamu lukis jadi Yesus. 3 tahun lalu Yesus, sekarang Yudas Iskariot. Ini cerita real itu. Nah, ternyata memang 2 tahun setelah dia di gereja, dia kecewa dengan hamba Tuhan, dia keluar dari gereja dan akhirnya hidupnya semakin kacau. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, apakah kita mau seperti Yesus atau seperti Yudas? Hari ini kita belajar sama-sama imago Dei. PK-nya naik itu. Enggak. Saya khotbah nggak pernah di PK. Saya khotbah pengabdian, asik. Oke, ada pertanyaan untuk silabus atau tugasnya? Tidak ada? Oke. Kamu namanya siapa?
Saya Grey. Umur berapa, Grey? Umur 21. Telat berapa tahun? Ya beberapa tahun. Berapa tahun? Kamu? Ruben. Ruben Onsu. Betul. Ruben, Semiliar kali. gereja di mana? Di Cililitan. Apa nama gerejanya? Gereja Pentakosta. Ya namanya apa? Nama gereja. GP. Gereja Pentakosta. Pentakosta atau Pantekosta? Oh, Pentakosta. Oke. Dialah pemilik Pentakosta ya. Dia lebih Pentakosta daripada Pentakosta. Namanya gereja Pentakosta. GBI nggak ada Pentakostanya, bro. Apa? Oke. Ruben Grey. Ruben bener kan? Saya susah banget ngapalin nama. Oke, mari kita lihat sekarang sejarah dan ilmu sejarah. Loh, kok nggak mau? Sebentar ya rekan-rekan. Oke, kita lihat etimologi dari kata sejarah ya. Ini kalau kita lihat dari bahasa Arabnya, sejarah atau sajaratun itu artinya pohon. Itu seperti akar-akar pohon yang terus berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang kompleks. Ini gambaran seperti keturunan. Jadi keturunan gitu, yang dari keturunan pertama, turun dan lain sebagainya. Nah, orang Batak ngerti nih kayak gini nih. Makanya orang Batak paling suka yang namanya Marta Rombo. Tahu ya Marta Rombo? Dan itu cara penginjilan paling efektif tuh kayak gitu, orang Batak. Siapa kau? Siapa kau? Aku Tambunan. Nomor berapa kau? Nomor 18. Panggil tulang aku sama aku, gitu. Saya tahu aja gitu, arahnya tahu ya. Saya kagak ngerti, jujur saya nggak ngerti. Karena saya lahir di Jakarta gitu kan. Tapi saya mencoba mempelajarinya. Nah, jadi akar seperti itu. Seperti keturunan, benar-benar seperti asal usul riwayat. Nah, itulah sejarah dari bahasa Arabnya. Saya nggak tahu, orang Toraja juga ada seperti itu. Yang suku lain saya belum pelajari secara detail. Ya, Jawa juga ada. Jadi pencatatan keturunannya sangat ketat sekali. Dan biasanya dari patriarkal, cowok. Makanya orang Batak pantang biasanya nggak punya anak cowok. Pasti dia kejar anak cowok. Termasuk keluarga saya. Kami ini keluarga besar. 7 bersaudara. 1-5 wanita, 6-7 laki-laki. Coba dah tuh. Dan saya bingung ya, papa mama saya dulu nikah, itu karena dijodohin. Gak cinta. Nah yang saya bingung, dijodohin karena gak cinta, anaknya 7, apalagi cinta ya. 18 kali anaknya ya. Gas terus. Kuat pabriknya itu ya. Produksi mulu setiap hari kayak jangan-jangan. Nah jadi apa namanya itu rekan-rekan, jadi akar kata sejarah itu adalah seperti asal usul riwayat. Nah, dalam bahasa Yunani, historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Jadi nggak gampang memang ngomongin sejarah. Orang-orang pandai yang memikirkan ini. Di Alkitab, kalau teman-teman ketemu dengan Dr. Lukas, selain dia dikatakan sebagai Dr. Lukas, tabib Lukas, tapi dia adalah seorang sejarawan ulung. Makanya lihat deh di pembukaan kitabnya. Baik kitab Lukas maupun kitab, apa satu lagi? Kisah Para Rasul. Itu dia benar-benar telusuri itu. Nggak sembarangan percaya itu dia. Ya. Di dalam perkembangannya diperuntukkan bagi pengkajian terhadap segala sesuatu mengenai manusia secara kronologis. Nah ini menariknya, di dalam bahasa Jerman sebenarnya ada 2 kata sejarah. Yang pertama adalah historiae dan yang kedua adalah Geschichte. Bedanya apa? Historiae itu adalah sejarah secara kronologis, peristiwa. Selesai, that's it. Kapan, di mana, siapa, itu. Selesai di situ. Tanggal sekian dia lahir, tanggal sekian dia makan, tanggal sekian dia diputusin, di sini. Itu. Tapi Geschichte itu tafsirannya. Nah, jadi sejarah itu memang nggak cuman peristiwa, tapi tafsirannya. Nah, Geschichte itu adalah sesuatu yang telah terjadi, tetapi itu bicara tafsiran daripada sesuatu itu. Contoh misalkan, di asrama jam 6 ada 2 orang, ada 1 wanita, 1 laki-laki bertemu di lorong, lalu selesai keluar dari situ, mereka akhirnya bergandengan tangan, misalkan gitu ya. Itu hanyalah peristiwanya. Tetapi Geschichte-nya, mengapa bisa gandengan tangan? Oh, ada yang di sini seperti itu.
Nah, bagi yang ngerti seminari pasti tahu, oh, pasti nih jam 6 setannya keluar. Karena memang kita kan tinggal di bawah kuburan ini kan, Arab kan tanah kan kuburan Arab ya. Gitu ya. Jadi kadang banyak setan ganggu, dan bahkan setan kadang biasanya ganggu nggak cuma jam 6 sih, jam 2 siang pun ganggu tuh. Iya benar, gitu. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak, kalau bisa sih ada biar iman kita kuat kan. Nah bagi yang nggak ngerti, kenajisan gitu. Bagi yang ngerti, gatel tuh cowok cewek pegang-pegangan tangan. Bagi yang nggak ngerti, tapi memang faktanya megang pegangan tangan. Tapi bagi yang ngerti dan tahu tentang bagaimana keadaan sosial di seminari Bethel tercinta, langsung ngerti, oh setannya main-main tuh di lantai 2 tuh. Dia ketakutan, dan cowoknya pun lumayan modus gitu ya. Jadi itulah GCT. Nah, Herodotus, Greek historian, sejarawan Yunani mengatakan sejarah ialah satu kajian untuk menceritakan sesuatu sekitar jatuh bangunnya seorang tokoh. Saya suka sekali jatuh bangunnya seorang tokoh. Nah, tokoh maupun masyarakat maupun peradaban. Rekan-rekan gak usah malu menceritakan kegagalan kita. Yang gagal pacaran, bahkan pacarnya bablas, gak usah ragu. Tapi tentunya menceritakannya kalau sudah berubah. Ya kalau belum berubah janganlah. Saya ini pria yang begitu mudah untuk jatuh cinta kepada wanita. Sekali jatuh cinta langsung saya ajak ke kamar. Wah kita luar biasa. Sampai sekarang pun saya lakukan ya. Jangan. Ya. Termasuk yang namanya masyarakat maupun gereja. Nah prinsip ini disebut dengan prinsip abernasi. Khususnya dalam gereja ya, abernasi. Dimana kita nggak usah nutup-nutupin konflik gereja, kasih tahu apa adanya, tinggal bagaimana apakah gereja berhasil menyelesaikan konflik itu atau tidak. Nah kebanyakan kita nutup-nutupin, apalagi kejatuhan hamba Tuhan, tutupin bukan main. Karena memakai pemahaman bahwa jangan mengusik hamba yang diurapi Tuhan gitu. Kasih tahu aja. Yang pasti tentu kalau dia udah berubah ya, kalau belum berubah jangan lah itu. Itu namanya membongkar aib. Sama deh, saya berani cerita tentang keluarga saya bobroknya, tapi karena sudah berubah. Yang namanya papa saya di rumah tuh tiap hari ada UFO terbang, tahu UFO terbang? Piring, baskom, itu kulkas sama TV kalau ringan terbang juga tuh. Kenapa saya nggak malu ya? Karena bapak saya udah berubah gitu. Bapak saya kan dukun, anak dukun. Nenek saya dukun, bapak saya anak dukun. Saya cucu dukun tapi jadi pendeta. Gitu. Nggak malu. Nah, sama gereja pun demikian. Beberapa orang takut menceritakan gereja pecah. Saya bilang ya udahlah, pecah lah. Kenapa? Yang penting setelah pecah, tapi jangan waktu dalam masa pecah. Kalau dalam masa pecah kita menceritakan sejarahnya, kita punya tendensi khusus pasti untuk menguntungkan satu pihak atau pihak lain yang berpecah. Tapi kalau sudah pecah dan akhirnya bangkit gereja baru, bangun aja sejarahnya dan kasih tahu kalau gereja kita pecah. Selesai. Nggak usah malu kayak kami itu gereja karena dapat visi dari Tuhan, makanya kami memisahkan diri. Ya lah. Dihalus-halusin. Ya udah bilang pecah, kenapa? Beda doktrin, bilang beda doktrin. Gara-gara masalah skandal ya kasih tahu masalah skandal apa. Gitu. Ya, jadi itulah sebagai prinsip abernasi. Makanya saya mengutip daripada Herodotus karena bukan hanya bicara mengenai bangun ya, tapi jatuhnya juga. Jatuh bangunnya seperti apa. Dan gak usah malu. Sama kisah hidup kita. Nah namun gini dia, jangan akhirnya kita bilang gini, wah berarti kita boleh jatuh bangun. Jangan. Teman-teman bersyukurlah kalau kita masih muda itu udah kenal Tuhan tuh, bagus. Kadang di Indonesia ini ngaco ya. Kalau misalkan ada pendeta yang latar belakangnya bobrok, pemabuk, pengedar narkoba, dikasih panggung luar biasa. Giliran Indra yang dari lahir pun baik-baik, mana Indra? Mana si Indra? Iya kan, dari lahir baik-baik, bahkan dari yang namanya kandungan, di USG ada Alkitab, ada salib, Kristen banget gitu ya. Ada anggur perjamuan, anggur merah semua di situ kan. Tapi hidupnya bener-bener lulus
dari langsung masuk sekolah minggu masuk remaja, pemuda, hebat dah, masuk sekolah tinggi teologi Bethel Indonesia, lulus nikah, bangun gereja, lalu biasa aja hidupnya flat. Ngaco namanya kayak gitu. Justru yang kayak gitu-gitu kita harus kasih panggung. Kenapa ya dia bisa kuat ya? Di dalam masa yang makin edan kayak gini, kok ada anak muda yang masih tetap kuat ya untuk menolak dosa? Itu kasih panggung. Kadang kita, jadi Pati Nasrani, kenapa dulu narkoba sekarang ditatuan? Saya bukan anti dengan mereka. Saya waktu ini saya menghormati karena saya satu geng juga dengan beliau. John Kay keluar, saya satu geng dengan dia waktu saya zaman bandel tuh. Itu yang namanya kita tawuran, ya udah saya sama anaknya itu deket sekali tuh. Itu yang namanya anaknya suka-sukanya aja, pengen apa ya, tinggal suruh anak buahnya John Kay turun. Tapi ketika John Kay keluar dari penjara, kasih panggung. Saya bilang sama teman saya, jangan dulu. Walaupun berita-berita mengatakan dia bertobat di penjara jadi pendeta, jangan dulu. Kasih dulu waktu 1-2 tahun. Gitu ya. Ada salah satu acara senat bilang gini, Bang, kita undang nih John Kay, Bang. Ini pasti seru nih. Saya bilang jangan. Bener loh, balik lagi masuk ke penjara. Gitu. Ya, maksud saya kayak gini. Kita harus terbuka dengan jatuh bangunnya kita, tapi kalau kita tetap maju ya kita tetap bersyukur akan hal itu. Jangan bangga dengan jatuh bangun. Ya. Jadi berilah ruang bagi siapapun juga, dan lihatlah seseorang itu daripada apa yang dia lakukan, baik dia yang buruk maupun yang baik gitu. Kalau dia tetap baik ya kasih penghargaan untuk hal itu. Jarang loh anak-anak muda sekarang yang mau hidup benar-benar kudus tapi pinter. Ada sih yang kudus tapi benar-benar ansos jadinya. Tahu ya, antisosial. Tapi kalau ada anak muda tuh rohaninya mantep, otaknya cerdas tuh top markotop tuh. Nah, itu jarang, saya harap terjadi di angkatan 2022 lah. Yang amen-amen berjuang tuh. Nah, Aristoteles mengatakan sejarah merupakan satu sistem dan segala sesuatu yang telah terjadi ya tentunya sudah terjadi dan tersusun dalam bentuk kronologi dan mempunyai catatan rekod-rekod atau bukti-bukti yang kukuh. Ini yang kurang juga di antara kita, yaitu dokumen. Siapa di sini yang gerejanya punya dokumen lengkap sekali arsipnya dari awal berdiri atau keputusan sinode, pengangkatan sinode, lalu demikian juga dari notulen-notulen rapat yang terarsip dengan baik, ada nggak? Ada. Kamu gereja mana? Oh Pak. Oh ya. Semua tuh notulen rapat semua ada. Ditaruh di mana? Oh. Nah, saran saya kalau kamu bisa sampaikan kepada mereka, coba didigitalisasi, didigitalkan. Karena kalau misalkan di kertas doang bisa rapuh dia. Ya. Kamu gereja mana? KBP nggak usah ditanya. Kita harus belajar ya KBP. KBP memang detail. Dia mengasih rapat sinode pun di-upload di ininya dia, di websitenya dia. Saya punya teman-teman HKBP itu, widih, detail banget ya. Bahkan kasus pelecehan seksual pun di sana terdata. Iya, di sana mah nggak ditutup-tutupin. Misalkan ada pendeta yang pelecehan seksual nggak ditutup-tutupin kan, dibongkar. Memang ada sidang dulu, ada sidang tertutup dengan para pendeta. Nanti hasilnya keluar, dikasih tahu. Bahkan nih kalau kalian di HKBP nih, misalkan kalian bablas lah. Bablas maksudnya pacaran akhirnya hamil di luar nikah. Itu HKBP udah jelas tolak, nggak dinikahin, ya kan? Bahkan ntar di surat di warta jemaat dikasih tahu si Anggi udah diusir gara-gara ngelakuin dosa ini. Iya, tegas mereka. Saya bilang serius nih, pastoralnya nggak ada. Istilah pastoral kami. Maksudnya nggak ada tuh kayak second sign kayak dikasih kesempatan kedua. Itulah pastoral kami katanya. Kan kami udah ngajarin bagaimana harus hidup benar pacaran. Tapi dia ngaco, ya udah buang. Lalu saya bilang sama pendeta KBP, ini pengurus di sinode juga, saya bilang gini, gimana kalau kerjasama sama GBI? Maksudnya apa? Kalau ada yang hamil di luar nikah, GBI kan terbuka untuk hal itu. Nikahin di GBI. Nikahin di GBI, nanti hasilnya bagi dua. Kalau anak cowok ke HKBP, anak cewek ke GBI. Itu kerjasama yang bagus, saya bilang. Terjalinlah kerjasama yang baik antara GBI dengan HKBP. Win-win solution. Karena larinya pasti larinya ke GBI. Walaupun nggak semua GBI ya.
GBI kan sangat majemuk sekali. Ada GBI yang tegas, yang enggak gitu kan. Kalau mau dia harus ikut TPN dulu, training pranikah, nanti diteguhkan. Gereja saya kayak gitu kok. Jadi nggak akan dinikahin, pasti akan di TPN-in. Nanti dia itu pemberkatan nikah udah gembung, bukan gara-gara masuk angin, tapi emang udah 7 bulan gitu ya. Lo bang, itu jahat banget gereja kayak gitu bang. Itu kan malu-maluin bang. Orang sekali seumur hidup kok nikah dalam kekristenan gitu. Kok digitu banget sih? Ya itu sekali lagi kan beda-beda. Yang kayak gitu mengatakan bahwa lebih penting hidup dalam kebenaran supaya nggak ngerasa tertuduh daripada terhormat seakan-akan banyak tamu yang datang nikah padahal nikahnya sudah berisi. Tapi bagi GB yang menerima, yaitu cuma sekali seumur hidup kok, nikahin aja. Bertobatnya itu nggak hanya dia bakal diceraikan. Nah, jadi beda-beda lah. Itu AKBP kalau soal-soal kayak gitu saya salut sih. Yang lain? Kamu AKBP mana? Hah? Matonjo di mana tuh? Petojo. Oh. Kenapa masuk STTB tuh? Hah? Belajar. Tuh, lihat bahasa belajar. Kalau orang GBI ditanya, "Kenapa masuk STTB tuh?" Panggilan. Panggilan semester 2 hilang gitu ya. Oke, Collingwood mengatakan sejarah ialah sejenis bentuk penyelidikan. Ini penyelidikan ya, tentang perkara-perkara yang telah dilakukan oleh manusia pada masa lampau. Ya, Schaeffer, silakan ntar dibaca ya. Waktu saya nggak banyak tuh mengupas ini semuanya, pengertian sejarah ya. Dari bahkan Muhammad Ali dari nasional pun demikian juga ya. Saya coba kutip ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa berdasarkan dari etimologi dan beberapa pengertian sejarah di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah adalah kumpulan peristiwa masa lampau yang saling kait-mengkait satu sama lain, memiliki fakta akurat, waktu, tempat, nama, dan juga mengenai apa yang dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Nah, yang pusing adalah dimensi ini dipikirkan. Lah gimana kita caranya merecord apa yang dipikirkan manusia? Pusing lah kita kan. Gimana caranya coba? Kalau saya menulis sejarah pertemuan hari ini tanggal 26 Januari 2023, gimana lah saya merecord pikiran kalian ini? Ada yang tidur misalkan, gimana saya merecord pikirannya, kenapa dia tidur? Nah, caranya inilah disebut sebagai GCT tadi, tafsir. Mengapa bisa ada yang gelisah? Tafsirlah. Oh, mengapa bisa gelisah dalam mata kuliah sejarah? Tafsirlah pikirannya. Karena ini udah jam mau makan siang, perut keroncongan. Puasa hari ini ya? Yang bilang amin tuh tadi berarti nggak puasa tuh ya. Nah, karena udah keroncongan, udah capek juga dari pagi. Nah, hanya orang yang ngerti konteks di sinilah yang bisa mengatakan demikian. Buset, baut satu putus ya. Ntar lama-lama gedungnya putus. Dari mana tuh baut? Oh, saya ngeri. Kalau dulu waktu zaman saya SMA, kalau ngerusakin bangku dia harus ganti bangkunya sih. STT banyak duit ya. Bukan banyak duit, banyak sponsor gitu ya. Ya, nah itu sebabnya sejarah itu punya dua. Yang pertama objektif, ini nggak bisa dibohongin. Yang kedua adalah subjektif. Ini subjektif ini yang sangat terpengaruh dengan siapa penulis sejarah. Makanya kalau teman-teman nanti nih mau memahami tentang G30S PKI, jangan baca satu buku. Itu kalau orang yang baca satu buku pasti akan radikal ke satu buku. Oh, emang PKI itu kejam, jahat PKI itu benar-benar harus dibasmi. Itu yang cuma baca satu buku, satu sumber. Sisi lain yang cuma baca sumber lain. Oh, emang jenderal-jenderal ini kurang ajar nih, dia pakai PKI sebagai kendaraan untuk menjatuhkan jenderal-jenderal yang lain supaya naik. Kita sebutlah nama Presiden A gitu ya. Nah itu kalau cuma satu buku, tapi kalau teman-teman membaca 30 buku, lihat perspektif yang berbeda. Bayangin nulis sejarah tapi beda-beda. Itulah sebagai perspektif subjektif.
Ya, makanya yang diuntungkan adalah yang menulis. Yang kalau nggak menulis nggak diuntungkan. Nah, masalahnya nih, kayak contoh ya, ntar semester depan kita belajar sejarah gereja Indonesia. Bayangin sejarah gereja Indonesia yang menulis Van den Ende. Dia masih hidup sampai sekarang, dia orang Belanda. Walaupun Indonesia, lah kenapa nggak orang Indonesia yang menulis? Itu dia. Karena emang orang Indonesia pada males nulis sejarah, dipikir udahlah masa lampau. Padahal sejarah itu dari masa lampau mempengaruhi masa depan. Nah, ini satu buku yang baru di launching 2023 saya hari Minggu dapat, khususnya menghormati Profesor Dr. Yansyar Haritonang. Ini pakar sejarah Indonesia, sejarah gereja Indonesia, Profesor Yansyar Haritonang. Dia dosen pembimbing saya. Nah, saya suka banget bagaimana ini bukan tulisan dia, tapi tulisan para kolega. Ada 43 penulis yang menulis ini. Berteologi dalam sejarah, masa lalu memanusiakan masa depan yang purnakala. Jadi ternyata masa lalu memanusiakan masa depan yang purnakala. Nah, purnakala ini satu term yang dikeluarkan oleh Pak Yowasadi Prasetya, salah satu profesor di Indonesia juga. By the way, kalau saya ngomong profesor-profesor, karena di Indonesia profesor teologi itu dikit sekali, nggak nyampe 10. Ya, cuma beberapa doang. Ada 6 kalau tidak salah ya. 3 di yang di STT Jakarta pun yang aktif cuma 1, Pak Yowas. Profesor Jan Aritonang sama Profesor Sam Hak itu sudah emeritus, sudah pensiun. Lalu di UKDW ada 2, dikit sekali. Di STT Battle hampir punah gitu ya. Saya diledekin sama Pak Yowas. Itu Battle itu nggak bakal ada profesor. Kenapa? Lagian kerjanya nyembah Tuhan mulu, present worship mulu, khotbah terus, nggak pernah nulis katanya. Iya juga sih ya, nggak bakal sulit jadi profesor. Nah, jadi buku ini saya belum baca semuanya, tapi saya membaca di awal khususnya tulisan Pak Yowas, bagaimana mempelajari sejarah membuat kita akhirnya menghormati masa depan dan memikirkan masa depan. Dan ini dimensi yang berjalan beriringan. Contoh kayak gini deh, kalau misalkan teman-teman ngelihat atau pernah mendengar perkataan kayak gini, jaga pola makannya, ingat masa depan. Bayangin, pola makan adalah hal yang saat ini atau yang kemarin dia lakukan, tapi tujuan untuk yang masa depan. Nabung, ntar anak sekolah mahal. Nabung adalah apa yang dilakukan sekarang, mengingat apa yang masa lalu, tapi tujuan untuk masa depan. Jadi subjektifnya ini sangat memberikan ruang bagi penafsiran di masa depan. Nah, itu sejarah. Dan kalau gereja, I think teman-teman udah tahu tentang gereja, tapi izinkan saya kasih tahu ini sejarah yang tentang ini. Tentang eklesia. Eklesia artinya apa, teman-teman? Apa? Keluar ya, keluar apa ya? Itu kan pengertian secara Kristen ya. Tapi sebenarnya eklesia itu adalah suatu panggilan khusus yang diberikan hanya bagi orang-orang yang sudah dewasa. Maksudnya apa? Nah, jadi pada abad yang keempat sebelum Masehi ada satu tempat yang disebut agora. Ini lingkaran sebenarnya ini. Agora ini disebut sebagai the birth of democracy. Lahirnya demokrasi. Kan sistem negara banyak kan, Indonesia demokrasi, banyak yang lain, kerajaan. Nah, lahirnya demokrasi itu dari agora ini. Jadi agora ini adalah tempat di mana lingkaran, di mana ketika ada masalah kota, maka orang-orang dewasa khususnya laki-laki akan keluar nongkrong di situ. Ngapain? Discuss. Apa nih solusinya? Yang A bilang, kita buat ini. Yang ini bilang ini. Discuss mereka. Makanya dikatakan sebagai tempat lahirnya demokrasi, di mana orang bisa menyampaikan aspirasinya. Tapi menariknya adalah ketika ada masalah, maka akan ada seorang yang keliling kayak bawa kentongan, dia akan bilang kayak gini, eklesia, eklesia, eklesia. Dia pokoknya keliling kota, dia teriak, eklesia, eklesia, ayo dipanggil. Eklesia, eklesia. Dan lihat, yang hanya keluar adalah kepala keluarga yang sudah beres dengan keluarganya. Artinya dia sudah mengatur keluarganya dan anaknya dengan baik. Dengan kata lain,
bapak-bapak yang nggak keluar, berarti dia ada masalah dengan istri dan anaknya, atau nggak becus ngurus keluarga. Jadi kalau dipanggil tuh jam berapapun dipanggil akan keluar tuh. Jadi kalau misalkan ada satu rumah yang jam 2 pagi dipanggil nggak keluar, bukan gara-gara lagi tidur atau saat teduh, bukan. Itu dia, bapaknya itu ngerasa dirinya nggak bertanggung jawab bagi keluarganya. Nah, budaya inilah yang diambil oleh Paulus. Makanya Paulus mengatakan kalau seseorang tidak bisa mengurus keluarga, jangan dia mengurus jemaat. Bagaimana dia bisa mengurus jemaat kalau keluarganya saja tidak bisa diurus? Gitu. Dari sini latar belakangnya. Nah, jadi eklesia itu suatu panggilan bagi kita nih. Bukan yang yaitu dalam kekristenan dari gelap ke terang, tapi bagi kita yang dewasa. Nah, kira-kira kita dewasa nggak ya? Saya bukan bilang kita beres dengan diri kita, nggak bakal kelar, weh. Diri kita mah masih banyak kemauan, tapi kita mendewasakan diri dengan berpikir secara jernih, dengan hati yang juga bersih. Itulah definisi dewasa gitu. Dewasa bukan bicara usia, apalagi bicara titel, tapi bicara mengenai pemikiran yang bersih dan hati yang murni. Itulah dewasa itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Agustinus? Nggak ada? Masih pembukaan ya, belum panas ya. Oke, Agustinus mengatakan semua peristiwa yang terjadi mempunyai hubungan dengan dan terarah kepada kekekalan. Tidak ada sesuatu di luar realita Allah. Belajar dari kekekalan Allah ini adalah kekuatan yang satu-satunya untuk masa kini dan masa depan. Jadi Agustinus justru memahami sejarah bukan dari sekarang atau dari masa lampau, tapi dari yang kekal. Dari yang kekal itu ditarik kepada masa lalu dan masa kini. Bahwa yang kekal itu sudah berada dan dirasakan di masa lalu dan masa kini. Kalau saya menggunakan kalimatnya Wong Sukma ini seorang teolog Pentakostal dari Korea, dia bilang kayak gini, biarlah orang Pentakostal bisa menarik kesegaran eskatologi akhir zaman yang kekal kepada kesegaran hari ini dan melihat kesegaran masa lampau untuk belajar mengusahakan kesegaran masa depan. Itu dia. Jadi si Agustinus itu ngomongnya itu kekal, dan ini lihat, dan ini pun juga hubungannya dengan terhadap pada kekekalan, dan semua itu tidak ada di luar realita Allah. Semuanya, baik gereja maupun juga kehidupan yang lain. Makanya teman-teman, Paulus pernah mengatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja ya. Benar ya? Benar ya? Misalkan ini segala sesuatu deh, ini alam semesta, ke realita Allah. Nah, taruh di sini gereja. Gereja kan hanya bagian kecil kan? Gereja. Nah, Kristus itu bukan kepala gereja saya, tapi dia kepala segala sesuatu. Nah, kita kan selama ini memahami Kristus hanya kepala gereja, kita tubuhnya. Seakan-akan hanya gereja lah yang punya kepala Kristus. Tidak. Segala sesuatu ini kepalanya adalah Kristus. Dia kan kepala segala sesuatu, dan dia sebagai kepala segala sesuatu tidak membatalkan bahwa dia adalah kepala gereja. Nah, kita hanya memahami dia hanya sebagai kepala gereja, tapi kita nggak memahami bahwa dia adalah kepala segala sesuatu. Termasuk di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang ada di luar gereja dan kekristenan. Nah, Agustinus memahami itu, bahwa tidak ada sesuatu di luar realitas Allah. Semua di dalam realitas Allah. Martin Luther mengungkapkan melalui studi sejarah kita mendapatkan kesalehan. Jadi habis belajar sejarah harusnya ada bertobat nih gitu ya. Yang nonton video porno setiap minggu rutin udah bukan mulai dikurangin, berhenti. Dosa itu nggak ada kurang-kurangin gitu ya. Oh, kalau semester lalu 1 minggu 7 kali, semester sekarang 6 kali. Ya kagak. Berhenti. Itu. Ya. Kalau dulu saya pacaran beda agama gitu ya. Kalau sekarang saya pacaran sesama agama tapi untuk beda gereja, nggak dosa beda gereja. Tapi untuk main-main gitu ya. Aduh, cowok-cowok loh yang pacaran buat main-main. Di sini ada cowok-cowok tebar pesona nggak? Ada ya? Gua kentung lu ya.
Saya mau kasih tahu ya, istri kita tuh cowok-cowok istri kita cuma satu. Masalahnya kita Kristen, bro. Kalau kita Islam bisa 4 kita. Satunya, makanya saya kalau ngeliat anak muda ya, TP-TP, gue bilang aduh buat apa sih? Ya memang enak lah kayak seakan-akan, ada cewek gerubung ngikutin, kayak kagum. Tapi kan lu gak bisa nikahin semuanya kan? Cuma satu yang dinikahin. Hah? Seleksi mencari yang sepadan. Mencari yang sepadan. Seleksi mencari yang sepadan. Beda seleksi, beda TP-TP ke semua orang gitu ya. Kalau orang seleksi nggak akan TP-TP dulu, dia seleksi dulu, baru ntar didekutin serius. Ya, jadi kesalehan nih. Di sini siapa yang suka overthinking? Gampang banget overthinking. Banyak ya? Gampang baper? Kenapa? Ya. Nah, maksud saya gini, teman-teman sampai di dalam beban kita yang overthinking, saya overthinking tingkat gila sih. Bener-bener tuh mikir tuh kacau gitu, overthinking kemana-mana. Sampai saya ditegur sama pemimpin saya, Gi, kamu overthinking tuh sombong. Kenapa? Alkitab dalam Roma pasal 13 mengatakan jangan memikirkan hal-hal di luar kemampuan. Keluar ayat nggak tuh? Coba. Nah tapi itu saya berjuang di sana. Maksudnya gini, setiap kita punya perjuangan baik hal yang di dalam hati, pikiran maupun yang kita lakukan gitu. Apalagi yang terlihat. Nah harapan saya di dalam kelas ini yang menjadi perjuangan teman-teman yang tentunya salah itu berubah dan akhirnya memperoleh kesalehan ini. Ya. Kita dapat belajar hal-hal yang Tuhan perbuat baik untuk gereja maupun untuk dunia pada umumnya. Makanya Martin Luther mengeluarkan satu konsep yang sangat penting di dalam kehidupan bergereja, yaitu apa? 2 kerajaan. Saya pikir ada yang ngomong sola gratia, sola fide, sola de glorio gitu ya. Ya, bukan. Tapi Martin Luther mengeluarkan 2 kerajaan, yaitu kerajaan Allah dan surga. Ya, sama aja. Kerajaan dunia, maksudnya kehidupan dunia. Bagi dia, 2 kerajaan ini nggak boleh dihantam. Ini beriringan. Makanya bagi Martin Luther, kerja adalah ibadah. Ibadah adalah kerja. Nah, jadi tidak membedakan. Kalau kita kan kadang orang GBI kan, orang Pentakosta kan membedakan antara yang rohani dengan yang sekuler, gitu ya. Jadi artis itu sekuler itu. Kalau jadi pendeta itu baru rohani. Lah kalau dia jadi artis bener ya bagus. Apalagi ini susah banget nih orang artis Indonesia kan kacau-kacau kan. Untuk mendapatkan peran tuh, aduh, kalau cewek tidur dulu. Nah, saya punya adik kelas, dia JKT48, udah alumni sih, karena emang udah tua. Udah harus alumni. Dia bilang, Kak, capek banget, Kak. Itu yang naik-naik itu, Kak, rata-rata tidur dulu itu, Kak, sama siapalah, sutradara atau siapalah, baru lolos gitu ya. Nah, berharap kiranya kalau orang Kristen memahami bahwa ini jadi artis adalah ibadah, ya udah terangin tuh. Makanya itu yang dilakukan oleh Gal Gadot. Benar, Gal Gadot apa? Gal Gadot ya? Hah? Gal Gadot. Nah, jadi kan dia ini kan cantik sekali itu kan orang Yahudi itu kan. Cantik banget. Nah, waktu dia pengen memerankan filmnya yang kedua apa? Wonder Woman kan? Itu ternyata penyokong dananya itu adalah ini pelaku pelecehan kepada para artis. Jadi artis-artis dilecehin sama dia. Ya, orang uang banyak, orang kaya kan begitu. Apalagi lah orang kaya, harta udah ada. Ini udah ada yang namanya jabatan. Kalau nggak seks sudah lah, itu doang bagian terakhir. Nah dia nggak mau. Dia bilang kalau tetap dia penyokong dana, saya berhenti jadi pemeran Wonder Woman. Orang mana-mana ya kalau ngomong kayak gini. Yang di-cut harusnya siapa? Artisnya lah. Penyokong dari bilang, ya elah emang gak ada cewek kayak lu. Banyak cewek-cewek cantik. Cewek-cewek yang bagus, banyak. Tapi karena dia punya pendirian yang kayak begitu, justru yang di-cut bukan
Gal Gadolnya. Tapi yang di-cut adalah penyokong dana, dicari penyokong dana yang lain supaya Gal Gadol main film tetap Wonder Woman. Nah, itu tuh yang artinya melihat bahwa pekerjaan juga adalah ibadah. Apalagi orang Yahudi sangat kuat dengan integritas. Ya, sangat kuat sekali mereka. Mereka nggak mau menguntungkan orang yang nggak benar gitu. Oke, Dietrich Hull menurut dia bahwa sejarah itu adalah jembatan-jembatan rohani, lalu menyelidiki gerakan-gerakan maju pekerjaan Tuhan demi mengerti prioritas masa kini. Jadi nanti terlihat deh melalui sejarah. Jadi teman-teman tahu kayak gila ya, gue ngapain yang ngejar hal-hal yang semu gitu dari sejarah tuh. Kita lihat nih kenapa dia orang bisa habis hidupnya, padahal dia pinter tapi kok nggak meninggalkan rasa bagi yang lain karena dia salah prioritas. Itu banyak sekali teman-teman bisa dapetin. Ya. Mengerti prinsip-prinsip rohani yang nampak dalam kehidupan para hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara mengherankan. Menyelidiki bahaya-bahaya yang mengancam generasi ketiga dan keempat dari setiap gerakan rohani. Ntar teman-teman belajar tentang kebangunan rohani, tapi rata-rata kebangunan rohani itu kayak ada temporary aja gitu. KKR yang luar biasa, tapi generasi selanjutnya itu kayak jatuh gitu. Termasuk reformasi Martin Luther. Jadi habis kita lakukan reformasi pada abad yang ke-16, itu 2-3 generasi kemudian tuh bobrok juga. Ya sampai sekarang kan bobrok juga kan. Pendeta sebelum khotbah ngapain dulu? Tuak dulu kan? Ngerokok dulu kan? Coba tuh, katanya reformasi. Tapi begitu kan. Kalau GBI mah nggak bahaya-bahaya GBI ya. Kalau mau ngerokok diem-diem gitu ya. Malu-malu tapi mau ya. Yang kelima, suatu kelembagaan rohani yang kehilangan kehadiran Roh Kudus dapat mengalami 90 hingga 95% dari semua kegiatan berjalan terus seperti biasa. Namun kehilangan 5% yang terakhir ini yang mengakibatkan suatu perubahan total dan kehilangan berkat kekal. Jadi jalan aja, kalau teman-teman belajar sejarah deh. Itu yang namanya Roma Katolik 1000 tahun jalan aja. Tapi yang namanya kehadiran Roh Kudusnya, ibadah yang penuh dengan kuasa Allah itu hilang. Gereja hari ini pun demikian. Dan masalahnya banyak kita yang nggak tahu apakah gereja ini jalan dalam hadirat Allah atau jalan aja melaksanakan liturginya atau ibadahnya. Banyak kita nggak tahu. A.W. Tozer mengatakan demikian, apabila Roh Kudus ditarik dari gereja, maka kebanyakan kita nggak ada yang tahu mana ibadah, mana kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus, mana yang tidak. Karena jalan aja dengan liturgi yang ada, 1 penyembahan, 2 pujian, penyembahan, khotbah, pengumuman lah, ada pengumuman, persembahan, doa berkat, udah, amin. Besok kayak itu lagi, dengan semangat, ayo saudara, gitu kan. Kalau orang-orang Protestan kan sudah ada bukunya semuanya. Kalau ayo semangat, semangat. Gitu. Jadi berulang kayak gitu, tapi nggak sadar bahwa Roh Kudus meninggalkan. Nah, jangan sampai lah terjadi gereja kita. Ada gereja, ada sini yang berani mengatakan gerejanya sedang kering. Ada nggak? Nggak ada ya. Kalau saya berani kok. Kenapa? Gereja, anak muda saya kering. Tapi kalau nyembah Tuhan semangat bro. Lu kalau datang ke gereja gue ngelihat anak muda gue, kaget kalian semua yang namanya nyembah angkat tangan. Anak-anak umur 8 tahun nyembah angkat tangan. Saya yakin di gereja kalian susah kayak begitu. Yang namanya benar-benar doa itu nangis. Tapi saya bilang ini semua semu. Kenapa semu? Karena dipaksa sama WL. WL-nya harus semangat, baru dia semangat. Musiknya harus geruduk, baru pada naik gitu ya. Kalau musiknya pelan, nggak ada. Tapi kalau musik wow, baru pada naik gitu ya. Saya bilang nggak boleh gitu ya. Nah saya ajarin gitu ya. Susah juga memang karena sudah terbiasa seperti itu kalau ada pemicunya. Jadi kalau ada pemicunya baru. Tapi kalau nggak ada pemicunya, kalem gitu ya. Nah saya berani mengatakan itu. Mengapa ya? Karena itu realita yang ada dan saya bilang nggak sehat kayak gini. Ya. Tapi saya juga sisi lain nggak mau yang kayak adem banget. Ya gereja-gereja udah pemusiknya bagus, ada lighting, tapi kalau nyembah Tuhan, ya elah sekalian kayak orang-orang Protestan. Jelas dia tata ibadahnya enak. Lah kita kan memberikan ruang buat semangat, tapi
hidup mati, ya kan? Hidup mati nggak jelas gitu ya keadaannya. Oke, pengertian masa lampau dapat menimbulkan kepekaan terhadap masa kini yang menyangkut waktu Tuhan, itu dia kan. Kesempatan Tuhan, panggilan khusus dari perspektif Tuhan. Itu sebabnya studi sejarah gereja dapat menolong kita untuk mengerti maknanya serta memberikan inspirasi dan pikiran-pikiran yang kreatif. Studi sejarah gereja dapat mempertajam kemampuan untuk kita berpikir secara kreatif dan secara kritis. Nah, ini silakan rekan-rekan membaca tentang pengetahuan kita akan kegagalan, dapat menolong kita tidak mengulanginya lagi. And then silakan dibaca di materi saya. Oke, adakah pertanyaan rekan-rekan? Belum? Sudah ngerti semua? Aman? Ini antara udah lapar mau buka puasa sama sudah nggak konsen. Oke, kalau sudah aman, saya masuk ke materi yang berikutnya ya. Boleh saya masuk materi berikutnya? Hah? Saya termasuk orang yang open terhadap discuss gitu ya. Kenapa? Stop saja? Hah? Nih kau yang ngajar nih, Ri? Si Ari emang dia bapak gereja dia. Bapak gereja dia. Orang Sinamot. Bukan. Kenapa? Sinagoge. Oh, kenapa tuh? Bedanya sama gereja apa ya? Kan kalau Kristen ini kan patokannya kan ke Israel. Sedangkan Israel sendiri pun juga pakai teologi begitu kan original. Itu gimana ya kaitannya dengan gereja yang sekarang ini? Jadi maksudnya itu ada perubahan itu kenapa ya akan terjadi? Nah itu ntar teman-teman temukan di sejarah liturgi. Ya, jadi memang ketika kekristenan di abad pertama waktu zaman Yesus tahun-tahun 30-40 itu nggak ada nama Kristen. Ya baru kan di Antioquia pertama kali orang Kristen disebut sebagai Kristen karena melihat kok ini kelakuan murid-murid mirip kayak Yesus gitu ya, makanya disebut Kristen. Tapi dulu itu disebut sebagai jalan lurus. Jalan lurus itu sebenarnya ledekan bagi orang Kristen, bagi anak-anak orang-orang Yahudi yang sudah melenceng gitu. Tapi mereka ibadah sama-sama di sinagog dan di rumah ibadah. Beda ya, sinagog itu tempat seperti gereja, atau orang Islam itu sinagog itu adalah masjid, tempat ibadah adalah musola. Beda tuh antara sinagog sama tempat ibadah. Jadi tempat ibadah itu musola. Ya kayak musola kan di rumah kita pun juga bisa buat musola. Tapi ngapain buat musola? Buat tempat itu kelompok sel gitu ya. Nah, gereja itu sinagog. Barulah pada sekitar tahun 100 akhirnya menyadari beda, khususnya di Konsili Yamnia. Konsili Yamnia. Kenapa ya? Karena tempatnya di Yamnia gitu ya. Kita udah beda nih. Agama Kristen sama Islam beda aja. Kristen sama Yahudi udah beda nih. Maka pisah. Itulah skisma pertama sebenarnya. Perpecahan pertama. Jadi Kristen dengan agamanya, lalu Yahudi dengan agamanya. Itu sebabnya sekarang kita ngomong ada 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam. Mengapa kita bilang ada 3 agama samawi? Ya karena memang berbeda, udah 3 agama. Tetapi sekalipun demikian kita tetap berakar dari Yahudi. Jangan lupa nenek moyang kita. Tapi nggak usah ke Yahudian banget seperti saya bilang di pertemuan awal. Kita memang berasal dari sana. Nah, ketika sudah mulai kekristenan sendiri, maka kekristenan yang membangunlah. Dia punya liturginya. Dia udah agama sendiri. Ya dalam agama kan kalau teman-teman belajar ilmu sosial, apa sih definisi agama? Ya definisi agama ada pemimpinnya, ada kitabnya, ada tuannya, ada ritualnya. Ya udah jadi agama ya buat ritual dong.
ya tentunya berbeda dengan orang Yahudi, walaupun ngintip-ngintip sama. Nah, ritual itulah yang awalnya pertama di rumah-rumah, itu kan komunitas kan, yang sekarang tuh komunitas bilang kayak gini, kita harus kembali ke gereja mula-mula. Gereja mula-mula tidak ada gereja, tapi komunitas yang makan-makan. Yalah, emang lu, ya gitu biasa cari dukungan supaya mendukung komunitas. Saya mau bilangnya komunitas bagus, tapi komunitas nggak bisa ngebaptis, yang bisa ngebaptis gereja. Ya, nah, akhirnya gereja mulai makin besar. Ketemu di rumah Yohanes Markus udah gak muat lagi. Mau gimana nih? Udah gak muat lagi. Nah, ketika kekristenan itu semakin nyebar, nah ketika kekristenan mulai diterima oleh kekaisaran, maka diberikanlah rumah tempat. Itulah disebut sebagai gereja, tempat-tempat yang sangat tinggi, yang sangat-sangat bagus. Mulailah menjalankan di situ liturginya, segala macam potum atau apa mulai. Tapi berbeda-beda juga antara gereja barat, gereja timur, beda kultus. Ya iyalah, beda budaya. Yang ini begini, ini begini. Ya kan saya kemarin bikin salam dalam nama Bapa, Anak, ya kan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lalu bilang salah, harusnya begini. Saya bilang itu gereja ortodoks. Tapi sebenarnya sama aja konsepnya. Ya kan Bapa bicara dalam nama Bapa, Anak kalau orang-orang ortodoks kepada pusatnya, katanya tubuh ini pusatnya, pusat. Lalu kalau orang Katolik dari kiri ke kanan. Kalau orang-orang ortodoks dari kanan ke kiri. Karena menurut orang ortodoks ini bicara mengenai Roh Kudus yang diberikan pertama keselamatan bagi orang Yahudi kanan, lalu kepada bangsa-bangsa kiri. Ya, itu kan terkait dengan sistem yang mereka buat. Nah, sudah terbangun seperti itu, sudah terbangun konsep-konsep seperti itu. Akhirnya benar-benar dipakukan itu benar-benar dikakukan. Kalau mau ibadah harus begini. Nah, ketika kalau udah ibadah harus begini, ya sudah alat musiknya yang ada yang alat musik zaman dahulu. Terus 1500 tahun reformasi lah oleh Martin Luther. Tapi reformasi Martin Luther pun tidak sama sekali mengubah banyak tentang liturgi, tetap juga liturginya sama, sudah dibuat. Nah, barulah memang pada zaman Pentakosta itulah, pada abad yang ke-20, di mana ada kebangunan Roh Kudus, di situ bangkitlah semangat yang namanya mengambil hal-hal yang modern masuk dalam gereja. Mengapa? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi yang dinamis. Maka gereja kita pun harus dinamis. Ya dulu mana ada namanya lighting. Sekarang ada kan? Bahkan udah kayak dugem sekarang tuh gereja. Bahkan gereja pun bangun di Holy Wings gitu ya, mantap gitu ya. Nah, jadi dari situlah ketika Pentakostal mulai naik, maka liturgi ibadahnya pun menyerap kemajuan modern. Sementara kalau orang-orang Protestan Katolik masih tetap kekeh dengan alat musik yang ada sebelumnya, yang diturunkan dari turun-temurun. Nah, kalau orang-orang Pentakostal ngambil tuh. Nah, ngambilnya kan apa aja diambil kan. Pokoknya yang seru ambil gitu ya. Yang buat kenceng ambil gitu. Masuk ke dalam gereja. Itulah disebut sebagai gereja modern itu. Jadi liturginya sangat panjang sekali, dinamis sekali nih. Nah, Katolik masih tetap mempertahankan, Ortodoks masih tetap mempertahankan. Bayangin, mereka udah hampir 1500 tahun tetap pertahanin tuh liturginya. Nah, Pentakosta ini. Nah, karena apa? Karena Pentakosta memberikan ruang kepada Roh Kudus. Kayak suka-suka Roh Kudus lah gitu ya. Pentakosta sekarang masih enak loh. Tadi saya bilang, 1 penyembahan, 2 pujian penyembahan. Pentakosta dulu, datang-datang, tiba-tiba udah pada bahasa roh. Pendetanya khotbah, bayangin, bawa Alkitab. Gak ada tuh yang namanya nyiapin ayat, buka. Hari ini firman Tuhan terambil dalam Matius 2 ayat 1 sampai 5. Ini tuh, buka aja tuh. Bayangin tuh, lagi minggu-minggu ngomongin tentang kelahiran Yesus. Nggak, Matius 2 kelahiran Yesus. Tentang orang Majus sama nama itu Herodes gitu kan ya. Tapi ya itu, langsung buka. Buka dapat kertas kosong tahu, yang tengah antara kita Tuhan tidak berfirman hari ini ya. Mari kita naik ke gunung katanya. Suka-suka lah. Itu dulu separah itu. Dulu Pentakosta separah itu. Tapi sekarang sudah mulai lebih bijak, makanya dikakukan juga sebenarnya. Sebenarnya kita dikakukan juga. Tinggal bedanya apa, genre musiknya ganti-ganti.
genre musiknya aja. Kita kan bisa dangdutan, bisa apa, masuk gitu. Itu, bro. Oke, ada yang lain mau bertanya? Atau mau bertengkar, ayo? Udah lama. Kok nggak keluar ya? Kamu ya? Biasanya orang yang duduk kayak gini bukan rajin tau. Dia ngerjain tugas yang lain itu. Alibinya apa namanya ngontrol gitu ya. Enggak bro. Salah satu kritikan saya kepada pelayan gereja adalah tim multimedia itu. Nggak tahu tuh ibadah apa kagak tuh multimedia tuh kan. Apalagi kalau gerejanya itu udah kayak gereja saya, belakangnya udah kayak ada akuarium tau ya. Ditutup akuarium ya, udah nggak bakal ibadah itu. So-soan tuh nge-shoot. Makanya saran saya bilang multimedia itu harus ibadah 2 kali. Diserang saya langsung kan. Karena ya gimana lah dia nge-shoot sambil denger amen lah nggak mungkin itu ya. Nyatet pun nggak mungkin dia itu. Itu multimedia orang paling rohani yang ada di gereja sekarang gitu. Bener dia kapan nyatetnya coba Firman? Apalagi kalau dia yang megang kamera, kapan nyatetnya? Mana mungkin dia? Hebat khotbahnya. Kagak bisa sambil megang kamera. Gini kagak. Semuanya gue kritik ya kayak. Soundman juga tuh ada. Makanya itu akuarium tuh di gereja saya kalau udah saya masuk tuh itu benci banget mereka. Karena situ saya bilang amen, saya tepuk tangan, saya respon, saya nulis. Itu gelisah banget mereka. Kalau udah ada saya. Tapi kalau udah nggak ada saya tuh udah tuh. Jadi ngobrol aja. Makanya kalau saya sharing kadang ya khotbah ya, itu bisa PowerPoint. Next, nggak next gitu ya. Karena mereka nggak merhatiin gitu ya. Oke. Kalau tidak ada bahan hari ini terakhir tentang periodisasi dalam sejarah gereja. Jadi gini, sejarah gereja itu kan panjang sekali, 2000 tahun. Pending lah kepala kita. Pelajarin itu nggak bakal bisa tercapture semuanya. Nanti rekan-rekan pelajari sendiri. Tapi minimal kita tahu periodisasinya seperti apa. Nah, dalam gereja itu dibagi 4 periode. Untuk apa sih periode? Nah, periode kita pelajari. Nah, periode itu bicara mengenai urutan waktu, pembagian waktu. Dan ini dia tujuan kita periode pertama supaya sistematis. Ya, supaya sistematis kita pelajarin dari abad pertama sampai abad 21. Jadi nggak lompat-lompat lah gitu. Karena capek lompat-lompat. Kedua, rangkuman. Jadi hanya merangkuman saja teman-teman. Jangan harapkan kalian dapat semuanya di kelas ini. Jangan harapkan. Lo Panggi berarti nggak kasih yang terbaik, saya kasih yang terbaik, tetapi waktu cuma 1 semester. Maka nggak bakal bisa tercapture. Bayangin 2000 tahun kita jelaskan dalam waktu 4 bulan. Itu pun cuma seminggu 1 kali pertemuan yang nggak bakal tercapture. Tapi rangkumannya. Lalu yang ketiga, memahami mudah pembaca untuk memahami satu peristiwa dan ada jadi penghubung. Nanti kita akan lihat. Dari zaman kuno, ini dia nih. Ada 4 periode, nanti kita akan lihat dari periode kuno ke periode abad pertengahan, siapa penghubungnya. Dari pertengahan ke reformasi, siapa penghubungnya. Dari reformasi ke zaman baru, siapa penghubungnya. Nah, kalau kita lihat di periode pertama, zaman kuno itu tahun 30. Tahu kenapa tahun 30 dipakai? Usia Yesus. Setua Yesus. Jawabannya Pentakosta. Kisah Rasul 2. Ya, itu jawabannya Pentakosta. Ya, peristiwa Pentakosta Kisah Rasul pasal 2 lah dianggap sebagai berdirinya gereja. Itu dianggap ya. Nah, jadi mulai dari tahun 30 ketika peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem itu dianggap sebagai berdirinya gereja, dan sampai tahun 590 itu adalah kehidupan daripada Agustinus. Ya, makanya dia dianggap sebagai penghubung dari gereja kuno ke gereja abad pertengahan. Dari 590 sampai 1517 ini karena reformasi. Nah, mari kita lihat di gereja kuno. Ini kita mencakup didirikannya gereja sampai Romawi gitu ya. Sampai nanti gereja itu memiliki sistem kepausan. Dalamnya pun kita bertemu dengan wilayah kekaisaran Romawi. Itu gereja kuno. Abad pertengahan, ini masa kegelapan gereja nih. Paus ini udah kayak Tuhan dia.
Dia dianggap wakil Kristus gitu ya. Dan dia ngurusin sebagai macam hal, bukan cuman tentang rohani tapi politik semuanya ngurusin paus. Yang paus yang ngurusin. Dan di masa ini sesuatu ajaran itu dikatakan ajaran yang benar kalau dapat cap daripada paus. Ya, jadi kalau nggak dapat cap dari paus itu ajaran yang salah gitu. Dan kalau teman-teman hidup di zaman ini, saya yakin di antara kita nggak ada yang kepake gitu. Nggak ada yang kepake. Gitu. Karena zaman-zaman ini ketat sekali untuk menjadi biarawan atau biarawati. Dan menjadi seorang imam itu sangat ketat sekali zaman ini. Nah, reformasi tentunya kita ketemu dengan Martin Luther, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, ada Zwingli, ada John Calvin, dan kita juga bertemu dengan nanti masa sebelum Martin Luther. Di situ kita pun akan belajar bahwa Martin Luther ketika dia memakukan 95 tesisnya di dinding Wittenberg, itu pun ada kajian historis atau sosiologisnya. Mengapa? Gini, jadi Martin Luther itu sebenarnya ketika dia memakukan 95 tesisnya pada tanggal 30 Oktober 1517, itu dia nggak ada niat apapun untuk mengecam paus. Dia justru ingin mendukung Paus Leo. Dia ingin mendukung, karena apa? Paus, ayo ngaco ini. Anak-anak buahmu masa itu jemaat disuruh dimintain yang namanya surat penghapus dosa? Apa kabar itu yang miskin? Yang kaya enak dong. Dia keluarin 95 tesisnya. Nah, karena Martin Luther ini cerdas banget, ketika dia keluarkan 95 tesisnya untuk discuss. Bukan untuk melawan. Jadi itulah cara orang untuk berdiskusi kayak begitu. Dipikir Martin Luther mau ngelawan. Makanya reformasi itu baru terjadi 2 tahun setelah itu sebenarnya. Bukan tahun ini. Bukan 1517. 2 tahun setelah itu baru Martin Luther menyadari, gila ya, tulisan gue tuh 95 tesis itu ternyata berpengaruh banget ya. Akhirnya dia menyadari bahwa ternyata saya sudah melakukan reformasi gitu. Dianya nggak tahu ya. Jadi itu cara zaman dulu. Kalau zaman sekarang kayak gini kan, telepon, bro, nongkrong yuk, kopdar gitu ya, kopi darat gitu. Starbucks ngapain? Kita discuss nih, ada masalah kelas nih, asik. Ada masalah teologi nih. Di sini ada geng-gengan gitu nggak? Belum ya? Belum, berarti akan ya. Tapi ada gitu nggak kayak kumpulan teman-teman yang 5 orang ngomongin teologi? Nggak ada ya? Ada? Ini mah musik-musik nih ya. Nah, jadi itu cuma ngajak untuk discuss. Tapi macam Martin Luther ya pintar, dia orang cerdas banget Martin Luther. Ya orang udah takut, wah ngeri nih Martin Luther nih. Paus pun takut. Padahal Martin Luther bilang kayak gini, ayolah ketemu, kalaupun ajaran saya salah, saya akan mengikuti ajaranmu Paus. Karena saya sangat menghormati engkau. Tapi Paus udah keburu takut sama dia. Keburu takut, ya udah akhirnya meletuslah reformasi. Dan tahu nggak sih teman-teman, Paus Leo ini emang punya skandal nih orang ini kan, Paus ini. Sebab setelah Paus Leo meninggal dan digantikan Paus yang lain, Katolik melakukan reformasi dari dalam. Jadi Katolik itu sebenarnya mau berubah. Mau sekali mereka berubah. Lebih dewasa, itu sebabnya nih saran saya nih kalau mau jadi teolog atau jadi pengkhotbah yang bagus dan berdasarkan kajian yang kuat, jangan pernah lupakan tradisi Katolik dan tradisi Ortodoks. Saya sekarang gitu, kalau saya buat ajaran, saya ngeling. Apa sih kata para tradisi-tradisi Katolik atau Ortodoks? Apa kata Bapak Gereja? Karena mereka udah lebih dekat. Lah, sekarang perjanjian baru, perjanjian lama. Kita sekarang abad 21, sementara para Bapak Gereja udah lebih dekat dengan tulisan itu. Pasti mereka lebih tajam dalam memahami. Saya selalu akan merefer ke sana, melihat ke sana lagi. Gimana pandangan Katolik, gimana pandangan Ortodoks? Itu akhirnya membuat kaya sekali. Ya.
And the last adalah zaman baru. Nah, ini dia tuh kan, kayak gereja Joel Osteen gitu. Ini masa pencerahan di mana orang bebas untuk melakukan apa yang dia imani. Nggak lagi di dalam bayang-bayang gereja. Bebas dalam berpikir dan mengemukakan pikirannya. Salah satunya adalah semangat zaman ini adalah gereja dilepaskan hubungan dengan negara. Gereja-gereja di Amerika luar biasa, mega church-nya. Jadi pendeta yang mau khotbah, itu seperti ada buat tempat untuk motor trek, tahu ya, keluar. Jadi waktu manggil pendeta bukan kayak gini, saya serahkan kepada Bang Anggi. Enggak gitu. Kita akan sambut sama-sama pembicara kita hari ini. Siapakah dia? 3, 2, 1. Puok. Udah kayak Pak Jokowi pengen pembukaan ini. SEA Asian Games. Beneran. Baru keluar waktu dibuka pintunya, dibuka helmnya. Wih. Dibuka helmnya langsung. Kita hari ini akan belajar sama-sama tentang tantangan hidup. Wih deh. Aduh, saya lupa nama gerejanya, teman saya kemarin ngirimin. Jadi lagi latihan nih di tahun ini. Jadi dibuat tuh seperti bisa terbang dari langit. Jadi ada 5-10 drummer, yang drummer kecil itu yang gini keluar nanti turun sambil main drum. Wih, mantep kali ya. Itulah gereja zaman baru sekarang, suka-sukanya aja. Yang penting punya hepeng aja. Kalau nggak punya hepeng ya jangan. Anda mau buat lighting uang buat konsumsi jemaatnya kagak ada, mau lightingan gitu ya. Tapi punya uang ya udah taruh ya. Udah bosen dia lighting gini-gini aja, apa ya? Tambahin apa ya? Oh, tambahin saxophone. Ah, kurang ah. Tambahin apa? Oh, tambahin biola. Ah, kurang ah. Tambahin apa? Tambahin marawis gitu ya. Bang marawis? Tahu. Apa ya tambahin gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Ya, silakan. Ortodoks sama Katolik itu kan pecah ya. Ya. Nah, penyebab pecah itu kenapa ya? Nah, nanti kita Itu kan Ortodoks itu kan timur ya. Katolik kan itu kan arah Eropa, Asia. Nah, kita banyak kan Indonesia ini kan arah dari barat. Nah, pertanyaannya yang Ortodoks sendiri pun sebenarnya itu kan memang dari awal gereja gitu. Nah, ini kenapa ya? Apakah memang ada kalau di Alkitab, apakah memang ada di dalam sekarang itu yang tidak dilakukan? Oh, tidak sama sekali. Jadi sidang Yerusalem itu nggak ada urusan sama sekali tentang skisma besar antara gereja timur sama gereja barat. Nah, nanti kita akan belajar pada tahun 1054 itu terjadi skisma antara gereja timur sama gereja barat. Itu skisma yang besar sekali. Dan itu juga nanti akan membawa kepada perang salib juga tuh. Itu di abad pertengahan itu kan. Iya, skisma timur sama skisma barat. Nah, ini tentunya punya sejarah yang panjang tentunya daripada para uskup-uskupnya gitu. Ya, jadi uskup-uskupnya ini tidak setuju dengan keputusan-keputusan sebelumnya, konsili-konsili sebelumnya. Baik konsili Chalcedon, ya kan, konsili Konstantinopel. Jadi rumit sekali, nanti kita akan belajar ke sana. Itu di gereja abad pertengahan. Makanya gereja abad pertengahan ini dianggap sebagai zaman kegelapan ya tadi itu. Kalau nggak skisma, perpecahan, gereja sangat jauh sekali daripada pekerjaan Allah. Sisi lain, ya paling sempalan-sempalan yang lain adalah pergerakan-pergerakan kecil tapi tidak berpengaruh begitu luas. Oke, ada lagi yang lain? Saya presentasikan tentang dari gereja kuno sampai gereja sekarang. Nah, pertanyaan saya Pak, ada nggak sih dari 4 periode itu cikal bakal lahirnya sebuah yang kita kenal ya, gereja sesat lah atau sekte-sekte sesat lah? Ada nggak sih cikal bakalnya di 4 periode itu, atau periode mereka beda lagi? Heresi. Dari awal udah ada heresi, ajaran sesat, bidat, gitu ya. Cikal bakalnya kok Bisa apa? bisa muncul gitu loh. Ya, lebih banyak pertama di abad kuno. Ya, itu gereja-gereja kuno banyak sekali. Di Alkitab pun ada kok. Yang namanya Marcion tentu belum ada. Ya, tapi Gnostik, itu kan di Alkitab pun udah dihadapin. Jadi, itu keterbukaan itu terjadi ketika orang Kristen gak punya dasar yang kuat. Karena orang Kristen hanya punya perjanjian lama. Dan apa? Ajaran para rasul.
Dari situlah makanya disusunlah yang namanya pengakuan iman rasuli, disusun yang namanya kanon Alkitab, disusun namanya perwarisan jabatan imam. Lah dulu kan yang ngajarin kan rasul. Rasul pada mati, siapa dong punya jabatan untuk ngajar? Kalau rasul masih percaya, karena gini, kalau yang ngajar itu adalah orang yang berhubungan langsung dengan yang dipuji yaitu Yesus, yaitu dengan 12 rasul, masih percaya. Tapi generasi berikutnya, murid-muridnya gimana? Dipercaya nggak? Maka gereja akhirnya mengeluarkan itu. Nah, heresi ini mulai tenggelam justru di gereja abad pertengahan. Kenapa? Karena kekakuan teologi tadi, walaupun ada langsung dijegal sama Roma Katolik. Ya makanya nanti teman-teman akan melihat ilmuwan pun dijegal. Ya, Galileo mengatakan bumi ini bulat. Ditolak. Dihukum mati kan Galileo gara-gara itu. Tapi beberapa ratus tahun kemudian baru dipulihkan namanya oleh paus berikutnya. Betapa pengetahuan aja diinjek loh. Pengetahuan yang akademis diinjek oleh gereja. Betapa gereja abad pertengahan itu memiliki power luar biasa. Makanya nggak ada yang namanya bidat. Nah barulah di zaman gereja reformasi udah mulai kebebasan, ya udah suka-sukalah. Gereja Advent hari ke-7 mengatakan Yesus sudah mau datang tahun 1700 berapa saya lupa. Mana nggak datang-datang sampai sekarang gitu kan. Nah itu banyak kesesatan akhirnya muncul di sana sini. Kenapa? Karena kebebasan berteologi. Makanya sekali lagi teman-teman, oke kita bebas berteologi tapi hati-hati jangan sampai sesat. Itu sebabnya dompleng lah ke gereja lokal. Siapa di sini nggak punya gereja lokal? Gereja lokal yang nggak punya gereja lokal. Gereja lokal itu gereja tetap di mana kita digembalakan. Yang nggak punya siapa? Punya semua? Hah? Ari kau punya, Ari? Hah? Udah punya? Apa gereja lokal Muli? Hah? Siapa gembalamu? Asigor kenal kau nggak? Kenal? Oh, puji Tuhan lah. Jangan sampai gereja gembala nggak kenal jemaat, itu gembala ngaco tuh kayak gitu. Oh Pangi itu gimana mega church jemaat kami 10.000, ya buat sistem lah. Itu kalau saya mau bilang kalau gereja mega church nggak gembala anggota itu jahat tuh pendetanya tuh, jahat betul. Tapi kan Pak 10.000 gimana ya buat sistem, wilayah kah, sektor kah, komsel kah, buat sistem. Kalaupun kita nggak kenal dia tapi ada yang mengenal dia. Ini kadang jemaat pun datang nggak datang tuh ya nggak tahu gitu. Itu jahat tuh gereja kayak gitu. Artinya dia hanya mengajarkan tapi tidak menggembalakan. Nah teman-teman sebagai seorang teolog ataupun nanti Tuhan pakai sebagai seorang penginjil, please banget harus dompleng ke gereja lokal, harus memiliki gereja lokal, karena itu yang menjagai. Ya itu yang menjagai kita. Saya mau sebebas apapun saya ngomong, saya itu dibatasi dengan gereja lokal saya. Makanya saya nggak berani ngadi-ngadi, saya nggak berani ngaco-ngaco. Karena saya punya gereja lokal yang mengelilingi saya, menjagai saya. Nah teman-teman saya harap punya gereja lokal. Yang dari daerah di sini udah dapat gereja lokal di sini. Kenal nggak gembala sama kalian? Jangan sampai nggak kenal juga. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Ada? Oke. Kalau tidak ada, sampai di sini untuk kelas kita. Nanti saya akan upload ini semuanya. Saya harap teman-teman sudah mulai mencicil pekerjaannya, diatur waktunya. Dan di minggu keempat kita sudah mulai sama-sama lagi untuk presentasi ya. Kalau tidak ada, saya sekarang minta cowok yang berdoa. Presentasi itu sebenarnya ini cuma misal ya Pak ya, sekarang saya di bagian nomor 14 deh yang kayak di toko-toko. Nah terus saya mau minta presentasi pertama, apa boleh atau dia harus seturut dengan nomor itu? Turut Diurut. Diurut. Nah, biar nggak pening kepalanya. Jadi mengurut aja. Siapa yang biasa ketua kelasnya? Oh itu yang hubungin saya biasanya siapa yang bagi? Oh Elizabeth. Dia mana? Nanti ketua kelas kasih tahu Elizabeth atau kamu aja.
Jadi nanti besok sampai berakhir kasih tahu saya nama-namanya. Jadi si A ngambil bapak gereja siapa, si B ngambil bapak gereja siapa. Ya kasih tahu ke saya supaya nanti saya tahu, dan nanti nama-nama bapak gereja saya akan kirim di Google Classroom. Kalau tidak ada, saya minta Pace. Mana Pace? Pace? Kau gereja mana Pace? Hah? Karangan Anyar. Umur berapa Pace? Oh, kamu muda kali Pace ya. Di GBI di Papua ya? Iya itu dia, di Papua GBI Anugrah. Gembalanya siapa? Hah? Oh, oke. Silakan Pak Ceh, pimpin dalam doa penutup. Mau pujian penyembahan dulu nggak apa-apa? Oh bener loh dia punya. Nih. Nih. Enggak Pak. Tidak Pak. Ini saya pakein. Dipakein nggak mau Pak Ceh. Oh. Ini Pak. Pak. Pegang Pak Ceh. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Parumpara. Siang hari ini kami bersyukur karena atas lewatan pertolongan penyertaan Tuhan pada saat kesempatan hari ini. Kami kegiatan kami, pelajaran kami dari awal pertengahan, terima kasih. Saat ini kami sudah pelajaran sejarah gereja dan ilmu. Terima kasih, kami sudah dosen kami yang mengajar kami. Terima kasih. Apa yang mengajar kami akan bawa pulang, belajar dari kamar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang seragam dalam tangan kami sebelum pulang kamar kami masing-masing. Terima kasih Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Siapa dosen kami? Namanya siapa dosen kami itu? Siapa namanya? Kenalan. Enggak dia gue bilang John, dia percaya gitu. Anggi. Thank you ya teman-teman, boleh silakan bubar kelas.